Setelah meninggalkan ruangan, Xiaoyan membuka tudungnya dengan lega dan memilih berdiam diri di bawah hujan. Ketika melihat Xiaoyan hanya terdiam, Yafei menghampirinya untuk mengatakan bahwa setelah ini Xiaoyan harus lebih berhati-hati karena pasti klan Jili tidak akan membiarkan ia dan klannya hidup dengan tenang. Xiaoyan pun meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ia pasti akan baik-baik saja sehingga Yafei tidak perlu mencemaskan hal tersebut. Pada scene awal kita diperlihatkan keadaan orang-orang yang sedang berkumpul di depan toko klan Jili. Di sana mereka marah besar karena pelayan toko tersebut telah menaikkan tarif obat peremajaan hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Keadaan pun menjadi semakin keruh ketika ada seseorang datang dengan luka serius sepulangnya dari perburuan monster di hutan. Namun tiba-tiba si pelayan toko dengan sengaja justru kembali menaikkan harga menjadi 3 kali lipat dari harga awal. Sangat menjengkelkan ketika mendengar si pelayan mengatakan bahwa berapapun harganya harusnya tidaklah penting karena ini masalah keselamatan nyawa seseorang. Namun kalau seperti ini maka si pelayan tersebut tidak ada bedanya dengan seorang pencuri yang telah merampas hak orang lain. Ketika semua orang ikut meneriaki para pedagang klan Jili dengan sebutan seorang pencuri, tidak lama orang yang terluka itu mengatakan agar tidak perlu menyia-nyiakan uang untuknya karena jika tetap membeli dengan harga yang tidak masuk akal tersebut maka seluruh hasil yang telah mereka kumpulkan akan terbuang percuma. Melihat temannya yang berada dalam kondisi semakin kritis, ia terus memohon berulang kali agar si pedagang menurunkan harganya sedikit lebih murah. Untung saja keadaan tiba-tiba berubah ketika ada seseorang yang menghampirinya untuk memberikannya sebuah obat lain berupa kolektor darah yang ia dapatkan dari klan Xiao dengan harga yang sangat murah. Sontak semuanya pun apa begitu terkejut ketika melihat luka orang tersebut yang bisa pulih dengan sangat cepat bahkan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Kemudian dijelaskan bahwa obat tersebut ternyata dibeli di toko milik klan Xiao dengan harga yang jauh lebih murah dari tempat milik klan Jili. Dan tentu saja saat melihat semua orang pergi menuju toko klan Xiao, salah satu pelayan klan Jili pun kemudian segera meminta temannya untuk melaporkan masalah ini kepada ketua mereka. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan Xiaoyan yang sedang mengawasi pelanggan yang berdatangan ke toko klannya. Namun kakek Yalo memberinya peringatan bahwa Xiaoyan tidak boleh lengah sedikit pun karena setelah mengetahui permasalahan ini klan Jili pasti tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, Jili Ao tengah memberikan sebuah kabar buruk kepada ayahnya, yaitu terdapat penurunan dari penghasilan klan Jili dalam beberapa hari terakhir dan jika terus seperti ini maka klan Jili tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi di kota Wutan. Jili Bi pun mencoba mencari solusi dari permasalahan ini dengan meminta putranya agar menurunkan harga dari pil peremajaan supaya bisa kembali bersaing dengan klan Xiao. Namun tiba-tiba salah seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa pihak pelelangan klan Meter dengan sengaja telah memberikan semua bahan yang awalnya dipesan untuk klannya sekarang justru telah diberikan kepada klan Xiao. Tentu saja setelah mendengar kabar tersebut membuat Jili Bi menjadi begitu terkejut. Apalagi saat mengetahui bahwa semua itu dikatakan secara langsung oleh Nona Yafei selaku pemegang rumah pelelangan klan Meter. Amarahnya pun semakin memuncak saat mendengar berita bahwa pelelangan klan Meter secara sepihak telah memutuskan perjanjian kerjasamanya dengan klan Jili. Di tempat lain kita diperlihatkan gadis bernama Xiao Yu yang merupakan kakak sulung dari Xiaoning sedang berlari menghampiri para tetua klan Xiao dengan membawa beberapa obat untuk memulihkan adiknya tersebut pasca pertarungannya melawan Xiaoyan pada beberapa waktu yang lalu. Tetua kedua bertanya alasan mengapa Xiao Yu datang menemui mereka. Lalu Xiao Yu menjawab bahwa ia datang hanya sebentar karena mendengar kabar adiknya yang terluka sehingga ia segera datang ke sini untuk memberikan obat pemulih. Tetua ketiga mengatakan bahwa keadaan dari Xiaoning sudah cukup membaik karena Xiaoyan sudah menyempurnakan pil pemulih untuknya. Ia pun menambahkan bahwa menurut pendapatnya keadaan Xiaoning dapat kembali pulih dalam 7 hari ke depan. Namun menurut Xiaoning kebaikan dari Xiaoyan hanyalah omong kosong karena Xiaoyanlah yang sebenarnya telah melukainya separah ini. Setelah mendengar hal itu, Xiao Yu pun sontak langsung terbawa emosi dan berniat untuk segera membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Akan tetapi sebelum ia pergi, salah satu tetua mencoba untuk menghentikannya dengan mengatakan bahwa tidak akan ada gunanya meneruskan perselisihan antar anggota klan sendiri, mengingat permasalahan klan Xiao juga sudah terlalu banyak. Seketika Xiao Yu pun berusaha meredam emosinya, karena apa yang dikatakan oleh tetua memang cukup masuk akal, apalagi status Xiaoyan adalah putra dari ketua klan Xiao. Di saat yang bersamaan terlihat Jili Bi yang sedang mempertanyakan alasan dari perbuatan Liu Shi yang secara sepihak menyerang Yafei bahkan sampai ingin menculiknya. Dan keputusan gegabahnya itulah yang menyebabkan klan Jili kini menjadi rugi besar. Padahal sebelumnya Jili Bi juga sudah berjanji bahwa ia pasti akan membawakan Yafei kepada Liu Shi. Namun kalau sudah seperti ini membuat dirinya menjadi diberhentikan dari hubungan kerjasama sehingga tidak akan mendapatkan bahan-bahan dari pelelangan klan Meter lagi. Setelah selesai mendengarkan semua ocehan dari Jili Bi, kemudian Liu Shi memberikan sebuah gulungan yang berisi resep rahasia.
Ia juga meyakinkan Jilibi agar tidak usah terlalu khawatir lagi tentang hubungannya dengan klan Meter karena Jilibi dapat membeli semua bahan tersebut di luar kota. Bahkan dengan gulungan resep rahasia tersebut, ia dapat memastikan bahwa racikannya akan jauh lebih baik dari kolektor darah milik klan Xiao. Jilibi memastikan semua perkataannya dengan mengecek gulungan tersebut. Belum selesai membacanya, Liu Shi kembali memberikan sebuah syarat untuk membalas jasanya dengan meminta wanita penghibur yang tidak lain adalah seorang gadis dari klan Xiao yang bernama Xiao Yun'er karena kini ia sudah tidak tertarik lagi dengan Yao Fei. Setelah mendengarkan permintaan Liu Shi membuat Jilibi tambah kesal karena gadis yang ia maksud adalah calon istri dari putranya. Jilibi pun kemudian mencoba memperingatkan Liu Shi apabila sampai berani mengambil tindakan ceroboh lagi kepada Xiao Yun'er, maka dapat dipastikan ia akan menerima amukannya. Setelah selesai meluapkan kekesalannya kepada Liu Shi, Jilibi mengajak putranya untuk segera pergi ke pasar klan Xiao dan mencuri semua bahan yang diberikan oleh pelelangan klan Meter. Scene kemudian beralih memperlihatkan Xiao Yu yang sedang berkeliling di pasar wilayah klan Xiao dengan ditemani oleh Xiaoning. Di sana Xiao Yu menceritakan bahwa ia masih merasa kesal karena tetua menghentikannya ketika ingin menghajar Xiaoyan. Xiaoning kemudian menjelaskan bahwa alasan dari tetua menghentikan kakaknya tersebut karena situasi klan Xiao untuk saat ini masih sangat menegang. Selain itu, keadaan klannya sekarang sedang bertarung melawan klan Jili, terutama mengenai konflik perebutan wilayah pasar. Dan berkat alkemis yang dibawa oleh Xiaoyan beberapa waktu yang lalu, barulah bisa mengimbangi klan Jili. Xiao Yu pun masih nampak begitu kesal mengingat klan Xiao yang memilih untuk tetap berdiam diri ketika mereka bersinggungan langsung dengan klan Jili. Secara Xiao Yu ini dari kecil memang sudah sangat nakal sehingga apabila ia mendengar sedikit saja kabar buruk dari klan Xiao, maka dipastikan ia tidak akan tinggal diam dan akan melawannya saat bertemu nanti. Tidak lama waktu berselang datanglah orang-orang suruhan dari klan Jili yang tiba-tiba mengepung mereka. Jili Ao kemudian segera memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menyerang para anggota klan Xiao yang berada di depannya. Ketika melihat posisi Xiaoning yang paling lemah, seketika di situ membuat para prajurit lebih aktif untuk menyerangnya. Namun tentu saja Xiao Yu tidak akan pernah membiarkan hal tersebut dan juga tidak akan pernah pergi meninggalkan adiknya sendirian. Namun tentu saja hal itu justru membuat keadaan mereka berdua semakin terdesak. Xiaoning pun merasa ia hanya menjadi beban untuk kakaknya. Ia mengatakan bahwa akibat dari lukanya, ia belum cukup bisa membantu Xiao Yu untuk melawan sebagian prajurit klan Jili. Ia pun meminta Xiao Yu tetap menjaga fokus dari setiap serangan musuh daripada mencemaskan keadaannya. Sayangnya keadaan semakin memburuk karena hanya Xiao Yu yang bisa menahan semua serangan musuh yang membuat dirinya kini telah banyak kehilangan tenaga. Sementara Xiao Yu sedang menghalau setiap serangan dari prajurit klan Jili, di sisi lain Xiaoyan nampak sedang mengeluh ketika kakek Yalo memintanya untuk berpatroli daripada melakukan latihan. Hal ini karena untuk mengantisipasi keadaan buruk apabila terjadi sebuah serangan mendadak dari klan Jili di wilayah pasar klannya. Tidak lama kemudian ada seseorang yang berlari menghampiri Xiaoyan untuk melaporkan situasi pasar. Ia mengatakan bahwa situasi di pasar klannya sekarang sedang memburuk bahkan sampai terjadi sebuah pertarungan. Setelah mendengar situasinya, Xiaoyan bersama pasukannya segera menyusul ke lokasi kerusuhan. Sesampainya di lokasi, Xiaoyan memilih untuk berdiam diri di atap sebentar sembari membaca situasi. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba Jili Ao masuk dalam pertarungan berniat akan melancarkan serangan mematikan kepada Xiao Yu. Untung saja dengan aksi heroiknya, Xiaoyan datang tepat waktu dan berhasil menghalau serangan tersebut. Pertarungan masih berlanjut. Xiaoyan meminta Xiaoning dan Xiao Yu untuk melawan sebagian dari prajurit klan Jili, sedangkan dirinya akan by one melawan Jili Ao. Jili Ao pun merasa senang karena tanpa harus bersusah payah mencari, justru dengan sendirinya Xiaoyanlah yang datang kepadanya. Sementara itu, di saat yang bersamaan, terlihat Xiao Yun'er sedang bersantai di taman belakang klan Xiao. Hingga tidak lama setelahnya, ia dihampiri seseorang prajurit klannya yang bernama Ling Ying. Di sana ia memberitahu bahwa keadaan Xiaoyan sedang tidak baik-baik saja. Ia kemudian menjelaskan bahwa Xiaoyan sedang bertarung melawan Jili Ao. Secara menurutnya perbandingan dari kekuatan mereka terpaut sangat jauh karena Xiaoyan masih menempati peringkat 8 Douhi. Dengan berani ia bisa melawan Jili Ao yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi di tingkat 3 Douze.
Sin kembali ke pertarungan. Di saat kekuatan dari Xiaoyan melemah, jelas secara langsung pertarungan tersebut menjadi tidak seimbang. Xiaoyu dan Xiaoning pun sampai ikut membantu untuk mencoba menghalau serangan dari Ji Liao berikutnya. Namun dengan sisa tenaganya, Xiaoyan kembali mengeluarkan kekuatan inti api. Dengan serangan itulah ia membuat prajurit klan Jili yang berada di dekatnya menjadi tidak sadarkan diri. Diperlihatkan Xiaoyan yang sudah sangat payah, bahkan tidak cukup kuat untuk sekedar berdiri, apalagi untuk melanjutkan pertarungan mereka. Tentu melihat keadaan musuhnya yang semakin melemah, Ji Liao mencoba melancarkan serangan terakhirnya untuk menghabisi Xiaoyan. Sementara itu dari kejauhan terlihat Xiao Yuner yang sudah mengetahui situasi dari pertarungan tersebut sehingga membuatnya ingin segera membantu Xiaoyan untuk menghalau tekanan dari Ji Liao. Terlihat juga dari kejauhan Ji Libi terus mendukung putranya untuk secepat mungkin bisa menghabisi Xiaoyan. Namun di saat Xiaoyan sudah benar-benar terdesak, ia meminta bantuan kepada kakek Yalau dan kakek Yalau pun secara tidak langsung ikut membantu Xiaoyan dalam mengatasi tekanan tersebut dengan mengeluarkan kekuatan murni dari inti api berwarna putih yang membuat Ji Liao jatuh terpental hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sesaat setelahnya, Xiao Yuner menghampiri Xiaoyan yang terlihat sudah kelelahan. Namun ia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan Xiaoyan kini sudah meningkat drastis sehingga membuatnya berpikir apakah Xiaoyan diam-diam memiliki seorang guru tersembunyi. Sementara itu menyaksikan putranya yang dihajar babak belur membuat Ji Libi menjadi sangat murka dan berniat untuk segera membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Menyadari situasi yang semakin memburuk, Xiaoyu meminta Xiao Yuner supaya segera membawa Xiaoyan pergi menjauh, akan tetapi Xiaoyan meminta Xiao Yuner agar tidak perlu memperdulikannya dan menyuruhnya agar sebaiknya pergi saja tanpa dirinya. Tidak lama waktu berselang secara mengejutkan tiba-tiba Xiaozan datang ke lokasi mereka. Ketua klan Xiao tersebut membantu mereka dengan mengaktifkan kekuatan Kuang Zinugang, sebuah kemarahan sang macan berupa api berbentuk seekor macan yang mana kekuatan tersebut cukup bisa menghentikan tekanan dari kekuatan angin berbentuk tornado milik Ji Libi, bahkan sampai membuatnya muntah darah. Tidak ingin menyerah dengan keadaan, datang Ji Linu sebagai ketua pasukan klan Jili. Ia berniat ingin mengambil alih pertarungan melawan Xiaozan. Akan tetapi sebelum melanjutkan pertarungan, Ji Libi merasa bahwa keadaan putranya kini semakin memburuk sehingga ia tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan mengajak Ji Linu untuk segera mundur. Xiaozan dan para tetua klan Xiao tidak ingin membiarkan mereka pergi dengan mudah. Oleh karena itu, dengan sesegera mungkin mereka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalau klan Jili yang hendak melarikan diri dari wilayah pasar klan Xiao. Setelah pertarungan usai, Xiaozan kemudian memberikan sebuah kolektor darah untuk memulihkan keadaan putranya. Selain Xiaoyan, di tempat lain tetua kedua klan Xiao juga menyembuhkan luka dari Xiaoning yang ia dapatkan dari sisa pertarungan melawan prajurit klan Jili. Sebelum pergi, kemudian para tetua menjelaskan keadaan klan Xiao bahwa kekuatan dari klan Jili dinilai masih terlalu kuat. Sehingga apabila mereka tadi tetap melanjutkan pertarungan, maka kemungkinan besar situasinya akan menjadi jauh lebih buruk dari yang sekarang. Selain itu, alkemis klan Jili yang bernama Liu Si telah berencana untuk memurnikan obat musim semi, yang berarti klan Jili ingin terus bersaing dengan klan Xiao sampai akhir. Scene beralih memperlihatkan Liu Si bersama Ji Libi yang sedang melakukan evaluasi tentang resep rahasia bernama Hui Tiangao di kediamannya. Liu Si menjelaskan bahwa resep tersebut secara pribadi telah diajarkan oleh gurunya. Ia pun meyakinkan Ji Libi apabila ia mau memperbanyak obat tersebut, maka klan Jili akan mempunyai kesempatan untuk menjatuhkan bahkan mengusir klan Xiao dari kota Wutan. Namun melihat ketua klan Jili yang masih belum juga membuat keputusan, Liu Si pun memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak lama kemudian, Ji Liao menghampiri ayahnya dengan menggunakan kursi roda. Ia kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa selama pertarungan terakhirnya melawan Xiaoyan, ia dapat merasakan kalau kekuatan dari bocah itu kini telah meningkat secara signifikan. Sehingga tidak mustahil jika nanti klan Xiao akan kembali bergabung dengan klan Yanlan, karena tingkat kekuatan Xiaoyan yang secara cepat dapat pulih, bahkan kemungkinan terburuknya bisa jadi lebih kuat dari klan Jili. Ji Liao tanpa memperdulikan urusan pribadinya, saat itu juga ia mengatakan bahwa ia rela meninggalkan Xiao Yuner dan akan lebih memilih fokus meningkatkan kekuatannya demi bisa mengalahkan Xiaoyan. Ia juga meminta kepada ayahnya agar tetap bersabar dengan sikap Liu Si karena dalam pertarungan melawan klan Xiao, peran dari Liu Si masih sangatlah penting. Sementara itu di saat yang bersamaan terlihat Xiaoyan yang sedang menguping pembicaraan mereka. Setelah mengetahui semua rencana buruk dari klan Jili, di tengah malam nanti ia berniat ingin membunuh Liu Si karena sumber kekuatan dari klan Jili adalah alkemisnya tersebut, dan hanya dengan cara itulah dirinya dapat mengatasi kemungkinan terburuk di masa depan yang bisa menimpa klan Xiao. Scene kemudian beralih memperlihatkan Liu Si yang berada di kamarnya sedang bersenang-senang dengan dua wanita penghiburnya.
Namun ia masih belum merasa puas jika hanya dengan wanita-wanita ini, sehingga ia sangat mengidam-idamkan gadis cantik dari klan Xiao yang bernama Xiao Yunar untuk melayaninya. Secara tidak terduga, Xiao Yunar tiba-tiba datang ke kamar Liu Si karena ternyata ia telah terlebih dahulu mengincar alkemis tersebut. Xiao Yunar kemudian mengeluarkan semacam serbuk emas yang memiliki efek dapat membuat para wanita penghibur tersebut jatuh pingsan. Tentu saja pada awalnya Liu Si sangat marah dengan kejadian tersebut, namun moodnya seketika berubah menjadi kegirangan ketika melihat kehadiran dari sosok gadis idamannya yang kini sudah berada tepat di hadapannya. Namun di sini Xiao Yunar justru menunjukkan aura niat membunuhnya kepada Liu Si. Dan benar saja, ketika Liu Si hendak menggapainya, tiba-tiba aura emas milik Xiao Yunar langsung menyerang dan membunuhnya dalam sekejap. Di waktu yang bersamaan, Xiao Yan ternyata berada tidak jauh dari tempat tersebut. Ia nampak begitu terkejut ketika menyaksikan seberkas sinar emas yang mencuat dari kamar Liu Si, kemudian berubah wujud menyerupai seorang gadis yang nampak tidak asing. Ia lantas segera masuk untuk memastikan keadaan Liu Si yang ternyata telah terbunuh oleh cahaya emas barusan. Dan setelah mendengar suara dari para penjaga klan Jili yang semakin mendekat, tidak lama Xiao Yan pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan mayat Liu Si. Diperlihatkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Liu Si, kini keadaan tubuh Xiao Yunar pun menjadi melemah. Entah kenapa saat membunuh Liu Si yang memiliki tangan dingin yang membuatnya nampak begitu kejam, namun sekarang ia justru merasa terbebani. Di angle yang lain, Xiao Yan pun kini tahu bahwa wanita kejam yang telah membunuh Liu Si adalah Xiao Yunar. Akan tetapi ketika Xiao Yan berniat ingin membantu Xiao Yunar yang terlihat sedang menahan rasa sakit di dalam tubuhnya, kakek Yalo justru menghentikannya karena menurutnya Xiao Yunar adalah seorang gadis yang kuat, sehingga saat ini dirinya tidak ingin Xiao Yan melihat keadaan terlemahnya. Selain itu, kakek Yalo juga menjelaskan bahwa Xiao Yunar menggunakan semacam teknik rahasia saat membunuh Liu Si, dan sebagai konsekuensinya gadis itu kini menerima semua efek samping yang ditimbulkan. Menurutnya kini tidak ada hal yang dapat dilakukan lagi oleh Xiao Yan, sehingga kakek Yalo memintanya untuk segera pergi karena mereka masih memiliki banyak pekerjaan lain yang telah menunggu. Sin kemudian kembali memperlihatkan Jilibi dengan putranya ditemani oleh Jilidu dan para anggota klannya sedang mengevakuasi mayat dari Liu Si dan juga sedang memikirkan kemungkinan siapa dan bagaimana bisa ada orang yang menyusup untuk membunuhnya. Jilinu mempunyai sebuah firasat bahwa klan Xiao telah mengetahui sebagian rencana mereka. Oleh sebab itu, Jilibi memintanya untuk segera mengupayakan tindakan mereka selanjutnya dalam menyempurnakan resep rahasia peninggalan Liu Si. Dalam hal ini, meskipun Liu Si telah mati, masih ada gurunya yang pasti akan bersedia membantu mereka. Jili Aula yang akan membuat surat untuk dikirimkan kepada guru Liu Si, sehingga dengan menginformasikan kematian dari murid kesayangannya pasti dapat memotivasi guru Liu Si untuk membalaskan dendam dan akan bersedia bergabung dengan klan Jili dalam pertarungan melawan klan Xiao. Sementara Jili Ao mengurus hal tersebut, Jilinu akan diperintahkan supaya segera menyiapkan pasukan untuk membeli obat-obatan di luar kota. Pada keesokan harinya, Xiao Yan bermaksud ingin menemui Yafei di kediamannya untuk memberikan sebuah informasi bahwa klan Jili akan pergi mencari bahan di kota lain untuk membuat obat terlarang Hu Tian Go, yaitu resep rahasia milik almarhum Liu Si yang dikatakan memiliki efek sangat kuat. Menurut Yafei, tidak heran ketua pasukan klan Jili sendiri yang sampai turun tangan mencari semua bahannya di kota sebelah, apalagi tadi pagi ia melihat beberapa kereta dari pasukan klan tersebut yang sangat terburu-buru ingin keluar dari kota Wutan. Dan setelah ia menyadari keanehan tersebut, Yafei ternyata sudah menyiapkan sebuah peta yang ia dapatkan dari informannya untuk diberikan kepada Xiao Yan. Sebelum berangkat, Yafei berpesan kepada Xiao Yan agar selalu berhati-hati saat dalam perjalanan karena memang di luar sana sangatlah berbahaya. Yang mana selain terdapat banyak monster liar di sepanjang jalan, medan yang akan dilewati oleh Xiao Yan juga tidaklah mudah. Singkat cerita, ketika rombongan dari pasukan klan Jili akan melewati jembatan perbatasan kota Wutan, di sana dari sudut bukit terlihat Xiao Zhan bersama dengan putranya sedang mengamati situasi. Xiao Zhan berpesan kepada Xiao Yan bahwa ketika melakukan misi rahasianya untuk mengikuti rombongan tersebut secara diam-diam, ia tidak perlu mengkhawatirkan keadaan dari klan Xiao karena menurut ayahnya ketua klan Jili tidak akan bisa melakukan apapun yang dapat merugikan klan Xiao. Sebelum berangkat, Xiao Yan juga menitipkan pil pemulih Qi, yaitu cairan pengontrol Douhi, kepada ayahnya untuk diberikan kepada Xiao Yunar karena saat ini keadaannya sedang begitu melemah. Tanpa mempertanyakan alasannya, Xiao Zhan pun hanya berpesan kepada Xiao Yan agar selalu menjaga diri sehingga nantinya bisa kembali dengan selamat. Setelah Xiao Yan berpisah dengan ayahnya, singkat cerita sampailah ia di pegunungan monster, namun ia memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari melakukan kultivasi. Tidak lama setelah ia berada di dalam hutan tersebut, ia dikejutkan dengan aura dari seekor monster harimau yang sedang mengintainya.
Namun ternyata monster tersebut justru memilih untuk melarikan diri daripada menyerang. Hal ini karena Xiaoyan mempunyai aura kekuatan yang jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan monster harimau yang masih berada di tingkat 1. Tentunya semua peningkatan kekuatan Douhi milik Xiaoyan memanglah tidak lepas dari pengaruh obat racikan dari kakek Yalau. Selain itu, perkembangan Douhi-nya sekarang telah mencapai di tingkat ke-9, bahkan dengan tingkat kekuatan Xiaoyan saat ini, dia dapat mengalahkan monster di tingkat 1 dengan sangat mudah. Akan tetapi, ia masih belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan monster pada tingkat 2 dan tingkat 3 karena tingkat Douhi milik Xiaoyan belum setara dengan monster tingkat 2 ke atas sesuai dengan semua penjelasan yang dikatakan oleh kakek Yalau. Kemudian kakek Yalau mengeluarkan sebuah pedang langka miliknya untuk ia berikan kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa Xiaoyan harus memakai pedang yang bernama Xuanzongqi ini di pundaknya selama latihan berlangsung karena beban berat dari pedang tersebut bisa menahan sekaligus menguatkan tubuhnya. Dan jika ia telah berhasil menembus Douhi di tingkat 10 bahkan menjadi ahli ilmu Dao, maka kakek Yalau berjanji akan mengajarkan Xiaoyan ilmu Douji. Semua itu dimaksudkan untuk dirinya dapat menguasai dan menggunakan pedang Xuanzongqi untuk bertarung melawan musuh. Dan juga dikarenakan kekuatan yang akan dikeluarkan pedang tersebut sangatlah besar, maka Xiaoyan juga harus menerima beban yang sebanding untuk bisa menggunakannya. Setidaknya dibutuhkan 3 hari untuk melatih kekuatan fisiknya yang dimaksudkan untuk melatih tubuh Xiaoyan agar terbiasa menerima beban yang sangat besar. Setelah 3 hari berlalu, kakek Yalau mengamati perkembangan yang dirasakan oleh muridnya tersebut yang nampaknya sudah lumayan meningkat. Kakek Yalau kemudian menjelaskan bahwa apabila sesuai dengan peta yang diberikan oleh Yafei, maka rombongan klan Jili tidak lama lagi juga akan melewati hutan monster. Akan tetapi Xiaoyan sempat berpikir bahwa apa mungkin klan Jili sengaja memilih jalan lain untuk mempersingkat jalurnya. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang wanita yang meminta tolong tidak jauh dari tempat mereka berdua. Dan benar saja, terlihat seorang gadis yang mencoba melarikan diri dari kejaran 4 monster kera mesum. Dikarenakan tidak memiliki kekuatan untuk melawan 4 kera sekaligus, gadis tersebut pun hanya bisa berteriak meminta tolong dan berharap akan ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Kakek Yalau pun melihat situasi ini sebagai kesempatan yang bagus bagi Xiaoyan untuk menunjukkan hasil latihannya selama 3 hari terakhir. Lantas ia pun meminta Xiaoyan agar segera menolong gadis tersebut dengan mencoba menggunakan pedang Xuanzongqi. Untung saja Xiaoyan datang tepat waktu. Tanpa menunggu lama, ia pun segera menghajar para monster kera yang ingin berbuat hal yang tidak pantas kepada gadis tersebut. Diketahui gadis ini bernama Yixian. Ketika melihat di sekelilingnya penuh dengan mayat para kera, ia dibuat hampir pingsan karena saking terkejutnya. Bahkan karena masih trauma, Xiaoyan yang datang berniat menolongnya malah dituduh sebagai orang mesum yang juga ingin mencelakainya. Xiaoyan kemudian menjelaskan bahwa dirinya bukanlah penjahat ataupun orang mesum. Meski nampaknya Yixian masih belum sepenuhnya bisa percaya. Setelah permasalahan dengan beberapa monster kera telah selesai, dijelaskan bahwa secara tidak sengaja Yixian terpisah dengan rombongannya, membuatnya tersesat sendirian hingga dikejar-kejar oleh para monster kera penghuni hutan. Dan kini dengan niat baiknya, Xiaoyan pun bersedia untuk menemani Yixian dalam pencarian rombongannya tersebut. Yixian kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penduduk dari desa Sisan dan berprofesi sebagai seorang ahli medis. Xiaoyan pun kemudian menyela dengan bertanya apakah Yixian selama tersesat di dalam hutan sempat melihat kelompok medis lain dari klan Jili. Dan ternyata Yixian memang secara kebetulan mengetahui keberadaan dari rombongan klan Jili. Akan tetapi ia tidak langsung mengatakannya kepada Xiaoyan karena ia berpikir kalau Xiaoyan hanya ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi, setelah itu membuangnya. Sampai pada akhirnya Yixian membuat sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Ia meminta Xiaoyan untuk menemaninya dalam mencari rombongannya, dan sebagai gantinya maka Yixian akan menarik ucapannya yang menyebut Xiaoyan sebagai orang mesum serta memberikannya informasi mengenai posisi dari kelompok klan Jili. Dan untuk meyakinkan Xiaoyan, Yixian kemudian memberinya sebuah petunjuk tentang ciri-ciri dari rombongan klan Jili yang ia lihat agar Xiaoyan benar-benar percaya kalau ia tidak berbohong. Sepertinya Yixian ini memang berkata jujur sehingga setelah cukup yakin, Xiaoyan pun sepakat dengan syarat tersebut.
Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di sebuah wilayah milik suatu kelompok pemburu yang bernama kelompok kepala serigala. Xiaoyan dan Yi Xian pun kemudian dikejutkan oleh kedatangan dari beberapa monster puma berekor ular yang sedang menyerang kelompok tersebut. Dan ketika Xiaoyan berniat ikut campur dengan mengeluarkan aura apinya, ada seekor puma yang terpancing dan beralih menyerangnya. 打得好，兄弟们，上去帮他一把！ Pemimpin kelompok serigala serta para anggotanya pun merasa kagum setelah menyaksikan kekuatan api milik Xiaoyan yang begitu mudahnya dapat mengalahkan dua monster sekaligus. Ketua kelompok ini bernama Muli. Ia kemudian memberikan ucapan selamat serta menyerahkan mayat dari dua monster tersebut kepada Xiaoyan. Muli menjelaskan mengenai aturan yang mengatakan bahwa siapa yang telah membunuh monster maka orang tersebutlah yang berhak mengambil jasadnya, sehingga sesuai dengan aturan itu hanya Xiaoyanlah yang berhak untuk mengambil jasad dari kedua monster puma tersebut. Xiaoyan juga bisa membedah mayat monster tersebut dan jika beruntung maka ia bisa mendapatkan inti monster yang berada di dalam kepalanya. Lalu dijelaskan juga bahwa selama ini pekerjaan dari kelompok pemburu memanglah untuk membunuh para monster di hutan pegunungan monster, tentunya demi mengincar inti monsternya karena jika benda itu dijual di kota bisa dihargai cukup mahal. Inti monster sendiri memiliki banyak kegunaan. Beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai campuran bahan pil obat oleh para alkemis, atau bisa juga untuk memperkuat berbagai macam senjata khusus, dan tentunya semakin kuat seekor monster maka inti monsternya juga pasti akan semakin berharga. Namun perlu diingat bahwa tidak semua monster memiliki inti monster. Terkadang ada juga seorang pemburu yang sudah bersusah payah mengincar seekor monster, tetapi setelah dibunuh ternyata monster tersebut tidak memiliki inti monster alias Zong. Sehingga dalam hal ini faktor keberuntungan pun juga sangat berperan penting. Setelah cukup lama mencari, akhirnya dengan begitu beruntungnya Xiaoyan mendapatkan dua inti monster sekaligus dari dua jasad monster puma tersebut. Yi Xian pun nampak sampai begitu kagum. Menurutnya apabila Xiaoyan ikut bergabung dengan kelompok pemburu monster, maka dalam hitungan hari saja pasti sudah untung besar. Namun yang perlu diingat bahwa tujuan Xiaoyan datang ke pegunungan tersebut bukan untuk memburu monster demi mendapatkan uang, melainkan ingin segera menemukan rombongan dari klan Jili. Mendengar Xiaoyan yang terlalu belak-belakan, Yi Xian membawanya ke tempat yang lebih sepi, kemudian dengan merendahkan suaranya ia menyarankan agar Xiaoyan selalu berhati-hati dalam berucap karena sekarang mereka masih berada di dalam wilayah kekuasaan kelompok pemburu kepala serigala. Pemimpin kelompok mereka yang bernama Muli terkenal sebagai seorang pemimpin yang mempunyai sifat licik, kejam, egois, dan sering menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian Yi Xian meminta Xiaoyan agar mau melindunginya untuk satu malam lagi sampai keadaan benar-benar aman, setidaknya hingga besok tiba di wilayah desa Xingsan. Yi Xian pun berjanji bahwa besok dirinya pasti akan memberikan semua informasi yang ia ketahui tentang klan Jili kepada Xiaoyan. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, kakek Yalo dapat menilai bahwa meskipun gadis ini terlihat licik, namun menurutnya semua perkataan Yi Xian bukanlah kebohongan. Scene beralih memperlihatkan rombongan dari klan Jili yang sedang melewati tebing batu di wilayah desa Xingsan, dan ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas supaya dapat mempersingkat perjalanan mereka. Di saat yang bersamaan, terlihat Yi Xian, Xiaoyan, dan para anggota kelompok kepala serigala sedang mencari bahan obat-obatan di dalam hutan. Kakek Yalo mengatakan bahwa apabila Xiaoyan ingin mencari tanaman obat, maka ia harus mencari bahan yang dapat menguntungkannya dan berguna jika Xiaoyan akan menjadi seorang alkemis di masa depan. Kemudian kakek Yalo juga menjelaskan bahwa ada rerumputan bernama bunga Lian Yilan. Ini merupakan jenis tumbuhan bayang-bayang yang bunganya mekar dalam 2 tahun sekali. Kelopak bunga tersebut memiliki fungsi untuk membangun, tetapi efek yang ditimbulkan sangatlah kuat. Hanya seorang alkemis berbakatlah yang dapat menjadikan bunga tersebut sebagai obat. Setelah memperkenalkan tanaman bunga Lian Yilan, kakek Yalo kemudian juga memperlihatkan jenis tanaman lain seperti Lian Ju. Namun baginya obat tersebut belum cukup berguna untuk Xiaoyan karena harganya yang sangat murah, di mana satu tas penuh hanya senilai 1 koin emas. Seusai cukup menjelaskan dua jenis tanaman obat tersebut, akhirnya kakek Yalo menunjukkan tanaman yang akan cukup berguna untuk Xiaoyan. Tanaman yang bernama Huang Lian Jing dengan memiliki bentuk seperti umbi. Meskipun bahan ini merupakan obat kelas bawah, tetapi mempunyai fungsi khusus untuk menghaluskan sebuah pil obat. Ia kemudian meminta Xiaoyan untuk mematahkan bagian dahan tanaman tersebut, dan secara tidak terduga di dalam umbinya ternyata mengandung zat bernama Zui Lian Jing. Kini setelah mengetahui tanaman kelas bawah tersebut sangat berkualitas, maka kakek Yalo berpesan supaya Xiaoyan segera menyembunyikan tanaman tersebut dari pandangan Muli. Singkat cerita, ketika Xiaoyan sedang mengamati Yi Xian yang berjalan sendirian, dari arah belakang tiba-tiba Muli menegurnya dan menggodanya. Menurut pendapatnya, hubungan antara Xiaoyan dan Yi Xian memang sangat cocok.
Selain itu, Muli juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Xiaoyan. Sebagai ketua kelompok kepala serigala, Muli pun kemudian memberikan sebuah tawaran, yaitu apabila Xiaoyan bersedia bergabung dengan kelompoknya, maka ia menjanjikan posisi sebagai pemimpin tim kelompok kepala serigala. Dan apabila Xiaoyan masih bingung untuk menjawabnya, maka ia akan memberikannya waktu untuk berpikir. Tidak lama waktu berselang, Xiaoyan bergegas untuk menyusul ke arah jejak terakhir Yi Xian, dan setelah lama mencari, akhirnya sampailah ia di ujung jurang, di mana ia melihat Yi Xian dari atas jurang sedang melihat ke arah dasar jurang. Yi Xian pun meminta Xiaoyan agar tidak perlu cemas karena ia memang sengaja datang ke tempat tersebut untuk menyendiri. Hal ini ia lakukan karena melihat ada sebuah gua di bawah jurang, yang mana ia mempunyai sebuah firasat bahwa di dalam gua tersebut terdapat banyak harta karun yang sangat berharga. Namun di samping itu ia juga dapat melihat terdapat jejak dari monster ular di balik bebatuan pada mulut gua. Jadi Yi Xian berniat ingin mengajak Xiaoyan untuk pergi bersama, dan apabila memang benar di dalam gua terdapat banyak harta karun, maka ia berjanji pasti ia akan membaginya dengan adil. Namun di sini Xiaoyan tidak langsung menyetujui ajakan Yi Xian, mengingat janji sebelumnya untuk memberikan informasi mengenai keberadaan kelompok klan Jili saja masih belum Yi Xian berikan. Yi Xian pun kembali berusaha meyakinkan Xiaoyan dengan menunjukkan jari kelingking bahwa ia pasti akan menepati janji-janjinya. Ia mengatakan bahwa apabila Xiaoyan bersedia menemaninya untuk mengecek keadaan gua tersebut serta menemukan harta karun sesuai dengan perkiraannya di awal, maka Yi Xian akan menceritakan semua informasi tentang klan Jili. Setelah keduanya sepakat, Yi Xian meminta Xiaoyan untuk pergi terlebih dahulu sementara ia akan mengikutinya dari arah belakang. Akan tetapi bukannya menurut, Xiaoyan malah mendorong Yi Xian yang membuat mereka berdua jatuh bersama melewati jurang tersebut. Xiaoyan pun bersedia untuk menemani Yi Xian dalam upayanya mencari harta karun yang berada di dalam gua dasar jurang. Namun setelah sampai di dekat mulut gua, secara tidak sengaja mereka malah membangunkan seekor monster ular bersisik batu penunggu dari gua tersebut. Monster ular tersebut terbangun akibat merasakan aura dari skill Zizang milik Xiaoyan dan merasa terganggu karena mereka telah memasuki wilayah kekuasaannya. Yi Xian kemudian mencoba untuk menyerang ular tersebut dengan menggunakan senjata berbentuk kunai. Namun usahanya gagal karena kulit keras dari monster seperti batu yang membuat senjata tersebut justru terpental tanpa bisa meninggalkan luka sedikit pun. Setelah merasa semakin terpojok oleh monster ular tersebut, akhirnya Xiaoyan mencoba melawannya dengan menggunakan skill Zizang dan alhasil usahanya cukup berguna hingga membuat monster penunggu gua tersebut terlempar jauh. Sesampainya di bibir gua, Yi Xian memimpin jalan dengan bantuan cahaya dari batu kristal miliknya yang disusul oleh Xiaoyan dari belakang untuk mengawasi situasi dalam gua. Dari awal masuk gua tersebut, Yi Xian merasa tidak ada hal yang spesial. Namun keadaan berubah ketika Xiaoyan diminta oleh kakek Yalo untuk mengamati daerah yang terdapat sebuah simbol batu terbelah. Dan ketika Xiaoyan berhasil menemukan tombol yang dimaksudkan oleh kakek Yalo, tidak lama akhirnya pintu rahasia pun berhasil dibuka. Setelah mengamati keadaan sekitar, kakek Yalo pun berpesan kepada Xiaoyan melalui cincinnya bahwa ia harus mengambil salah satu bagian yang berupa bahan berbentuk salju bernama rumput es terbakar. Kemudian Xiaoyan menyinggung mengenai pembagian harta. Dikarenakan di sini terdapat beberapa harta dan juga telah ditemukan 3 buah peti, maka Yi Xian tidak bermaksud untuk mendahului Xiaoyan yang sudah banyak membantu, sehingga ia memintanya untuk memilih benda yang diinginkannya terlebih dahulu. Memang dari awal kakek Yao telah meminta Xiaoyan untuk memilih bahan terbaik, sehingga ia terlebih dahulu memilih rumput es terbakar yang berada di dekat peti tersebut. Sementara itu, Yi Xian masih mencari cara untuk dapat membuka ketiga peti. Setelah menyimpan bahan berbentuk bunga salju tersebut, Xiaoyan memperkirakan bahwa pemilik gua ini memanglah dulunya seorang alkemis tingkat tinggi. Di tengah kekagumannya, tiba-tiba fokus Xiaoyan teralihkan oleh kerangka manusia yang sedang menggenggam sebuah peta beserta kunci di tangannya. Dan setelah berhasil menemukan kuncinya, mereka pun segera membuka ketiga peti. Peti pertama berisikan sebuah gulungan yang bernama Qi Chai Du Jing, di mana di dalam gulungan tersebut memiliki catatan yang berhubungan dengan ahli racun. Dan karena memiliki hubungan dengan obat yang berfungsi untuk perlindungan diri, maka diputuskan gulungan ini adalah bagian Yi Xian. Mempertimbangkan juga sebagai seorang ahli medis, Yi Xian pasti sangat membutuhkan gulungan tersebut untuk meningkatkan kemampuannya dalam bertarung. Peti kedua berisikan sebuah skill armor level Zuan tingkat tinggi yang berbentuk sayap elang. Dan karena kekuatan tersebut lebih cocok untuk Xiaoyan, maka Xiaoyanlah yang memilih peti kedua. Kini setelah selesai membagi 2 peti, Xiaoyan berniat ingin segera membuka peti ketiga, namun tiba-tiba Muli, si pemimpin kelompok kepala serigala beserta para anggotanya datang dan siap menyergap mereka di depan gua. Muli menjelaskan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Yi Xian karena telah berhasil menemukan harta karun tersembunyi untuk kelompoknya. Di samping itu, Muli juga menegaskan kembali bahwa ia sangat serius untuk mengundang Xiaoyan bergabung dengan tim kepala serigala karena kemampuan Xiaoyan yang sangat mengagumkan.
Tidak ingin basa-basi lagi, kemudian Muli meminta Xiaoyan agar segera menyerahkan semua harta karun temuannya termasuk Yixian, karena bagi mereka seorang ahli medis akan sangat berguna bagi kelompoknya. Tanpa berlama-lama lagi, Muli pun memberikan perintah kepada para bawahannya untuk segera menangkap Xiaoyan dan Yixian. Namun ketika keadaan terdesak, Xiaoyan mencoba meruntuhkan sebagian bongkahan kristal di langit-langit gua, lalu menyerap cahayanya agar membuat suasana menjadi gelap sehingga dapat membatasi penglihatan musuh. Dalam situasi seperti ini, Muli memperingatkan para bawahannya agar berhati-hati dalam bertindak dan juga selalu memperhatikan keadaan sekitar. Ia menambahkan apabila ada orang asing yang melewati mereka maka bisa langsung dibunuh. Xiaoyan yang mendengar percakapan mereka meminta Yixian agar mengikutinya dari samping. Ia mengaktifkan mata persepsi roh yang memiliki fungsi untuk melihat dalam kondisi gelap. Setelah berupaya untuk menghindar dari semua serangan lawan yang datang dari segala arah, akhirnya Xiaoyan bersama Yixian berhasil melewati pertahanan mereka. Namun ada penghalang lain yang masih menunggu mereka di depan gua. Muli kemudian mengaktifkan tangan kayu miliknya, lalu disusul Xiaoyan yang mengeluarkan aura inti api yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Akan tetapi kekuatan mereka terlihat masih belum sebanding, di mana dengan mudahnya Muli dapat menjatuhkan Xiaoyan. Setelah beberapa lama menyerang serta memilih bertahan, akhirnya Xiaoyan melihat sebuah celah, memukulnya sekuat tenaga sehingga pertarungan pun kini telah berakhir. Sementara itu, Yixian ketika melihat Xiaoyan yang tidak sadarkan diri kemudian meniup fluid yang merupakan sebuah sinyal untuk memanggil elang raksasa peliharaannya. Dengan cepat sang elang menghampiri mereka dan setelah berhasil naik ke punggungnya, elang tersebut membawa Xiaoyan dan Yixian terbang jauh meninggalkan gua. Pada keesokan harinya, diperlihatkan Xiaoyan yang baru saja melewati masa kritisnya setelah kemarin malam ia cukup terluka akibat menerima semua serangan Muli. Setelah sadar, Xiaoyan kemudian menanyakan tentang keberadaan kelompok kepala serigala kepada Yixian. Yixian mengatakan bahwa sekarang keadaan mereka sudah cukup aman karena di sini terdapat kelompok pemburu lain dari desa Sisan yang menjaga mereka semalaman. Akan tetapi Xiaoyan yang merasa sudah terlalu banyak membuang waktu karena berurusan dengan kelompok kepala serigala, ia kemudian menagih janji Yixian yang katanya akan mengatakan semua informasi mengenai rombongan klan Jili. Namun di sini Yixian tidak memberikan informasi apapun dan justru bergegas pergi meninggalkan Xiaoyan untuk kembali menuju desanya. Setelah perpisahan singkat mereka, awalnya Xiaoyan merasa dibohongi oleh Yixian. Akan tetapi tepat di sampingnya ternyata Yixian sudah meninggalkan sebuah gulungan yang berisikan semacam peta. Di dalam peta terdapat pesan dari Yixian yang mengatakan bahwa klan Jili memang mengubah rute perjalanannya untuk sementara waktu. Kelompok mereka pergi ke kota Wan Yaozai untuk membeli berbagai bahan obat dan jika sesuai dengan perkiraan Yixian, maka sejak pagi ini rombongan dari klan Jili telah tiba di pasar kota Wan Yaozai. Setelah membaca pesan tersebut, Xiaoyan ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yixian. Namun sayangnya Yixian beserta kelompok berburunya sudah terlebih dahulu pergi meninggalkannya. Selang beberapa waktu memperlihatkan Xiaoyan yang sedang melakukan proses kultivasi di dalam gua dari balik air terjun. Merasakan kekuatannya yang cukup meningkat, kemudian kakek Yalo memintanya untuk segera memakan kolektor Qi untuk memurnikan inti kekuatan api oren milik Xiaoyan. Meskipun cuma memerlukan waktu singkat, kini inti kekuatan api di dalam tubuhnya berubah warna menjadi putih dan lebih murni. Bahkan kini Xiaoyan juga berhasil menembus Douqi di tingkat Daozi level 2. Kakek Yalo pun menyarankan agar Xiaoyan berterima kasih kepada Muli karena menurutnya tekanan yang diterima oleh Xiaoyan dari serangan Muli kemarin malam cukup memberikan pengaruh terhadap tubuhnya yang dapat secara langsung memberikan peluang untuk meningkatkan aliran dari potensi kekuatan Douqi-nya. Xiaoyan kemudian meminta kepada kakek Yalo untuk mengizinkannya menggunakan gulungan aneh yang ia dapat dari gua harta karun supaya ia bisa mengendalikan skill lain di tingkat Daozi. Namun kakek Yalo menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak perlu terburu-buru karena menurutnya Xiaoyan masih belum menjadi Daozi sejati sehingga perlu mempelajari keterampilan dari tingkat tersebut terlebih dahulu. Sebelumnya secara kebetulan Xiaoyan memang menemukan sebuah gulungan dari genggaman kerangka manusia di dalam gua yang kakek Yalo sebut dengan nama gulungan Fenjue. Walaupun selama kakek Yalo hidup, ia belum pernah melihat seseorang yang berhasil mempraktekkan kemampuan tersebut karena selain membutuhkan kekuatan besar, secara bersamaan juga dibutuhkan afinitas atau ketertarikan yang besar pula. Dan latihannya pun akan 1000 kali lipat jauh lebih keras jika dibandingkan dengan keterampilan normal lain. Meskipun begitu, sebagai guru kakek Yalo menawarkan kembali kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan bersedia untuk melanjutkan latihan keterampilan dari gulungan Fenjue setelah dijelaskan bahwa peluang keberhasilannya sangatlah kecil. Dan setelah melihat sikap optimis dari Xiaoyan, ia kemudian melemparkan gulungan tersebut kepadanya.
Ketika melihat bahan dalam gulungan tersebut, Xiaoyan pun mempertanyakan apa gunanya semua bahan yang sebelumnya telah ia kumpulkan. Kakek Yellow kemudian menjelaskan bahwa dua bahan utama untuk latihan Fenjue yaitu Zuelian Jing dan rumput es terbakar. Kemarin Xiaoyan telah mendapatkan rumput es terbakar di dalam gua. Selain itu ia juga mendapatkan armor sayap elang yang memiliki level Zuan tingkat tinggi, di mana menurutnya teknik ini akan sangat berguna. Kakek Yellow pun berjanji bahwa ia pasti akan menjelaskan lebih rinci mengenai teknik tersebut apabila Xiaoyan telah dinilai cukup untuk dapat memperbaiki alat material pendukungnya. Di tengah percakapan, tiba-tiba Kakek Yellow melihat sebuah pantulan cahaya pada peta yang sedang dibawa oleh Xiaoyan. Kakek Yellow kemudian menjelaskan mengenai cahaya pada peta yang disebut dengan Jing Lian Yaoho kepada Xiaoyan. Ia mengatakan bahwa peta tersebut merupakan api tunggal ketiga dalam daftarnya. Selain itu, elemen api tunggal sangatlah langka dan menurutnya hanya ada 23 tingkatan elemen sejenis di seluruh benua Daohi. Bahkan dengan kemampuan Kakek Yellow, dahulu ia hanya bisa mendapatkan sebatas api ke-11 bernama Guling Lenhuo. Menurut Kakek Yellow dengan kemampuan Xiaoyan yang sekarang, kalau dibandingkan lagi dengan jenis api ketiga yang didapatkannya kemarin, ia menilai bahwa Xiaoyan masih belum bisa untuk menanggung beban dari kekuatan tersebut. Lantas tidak berputus asa, kemudian Kakek Yellow pun kembali mengatakan bahwa ia akan terus mengupayakan untuk mencari api terakhir seperti Xing Lian Di Xin Huo, Yun Luo Xin Yan, dan lainnya